Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan kepada sahabat semua tentang sesuatu yang sering ditanyakan, yaitu alat sedot atau instalasi sedot sederhana berdasarkan aliran air yang ada di aquaponik. Ya, yang mana itu? Ayo kita simak bersama. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, ini adalah kolam 200 liter yang saya punyai di sistem aquaponik saya, yang di dalamnya terdapat alat penyedot otomatis ya. Seperti apa alat penyedot otomatis ini seringkali ditanyakan oleh teman-teman yang melihat video-video saya sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan, dan ya untuk bentuknya sederhana saja teman-teman. Seperti ini bentuknya, akan saya ambil dan saya taruh di sini untuk menjelaskan. Jadi alatnya itu terdiri dari T ya, yang ini T. Yang ini saya menggunakan besarnya adalah 1 dem nih teman-teman. Kemudian ini adalah pipa untuk ke saluran filter ya. Kita perkirakan panjangnya ini adalah sampai di tengah daripada tong ini, seperti itu. Kemudian yang bawah ini diperkirakan panjangnya itu adalah, ketika ini nancap di saluran pembuangan, maka ini panjangnya itu sama dengan kedalaman kolam, seperti itu. Dan yang di sini ini adalah kita memberi paralon lebih. Fungsinya adalah supaya air tidak lewat melalui lubang T yang sebelah atas. Jadi biasanya permukaan kolam saya itu ada sekitar segini teman-teman, sekitar segini, sehingga ini saya kasih paralon lebih. Maksudnya adalah untuk ketika air kolam pada permukaan itu adalah ketinggiannya sekian, itu air tidak masuk melalui lubang yang sebelah atas. Kemudian untuk di bagian bawah ya, kalau didekatkan ini saya memberikan lubang seperti ini ya. Ya, di sampingnya ini ada bolong. Teman-teman bisa memberikan lubang-lubang saja atau bisa memotong miring, terserah teman-teman ya. Ini diberikan seperti ini, maksudnya adalah ini nantinya kita gunakan sebagai lubang tempat ikutnya kotoran atas arus air yang terjadi ya, seperti itu. Jadi untuk cara kerjanya saya gambar simpel seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah saluran yang kita punyai tadi sebagai penyedot otomatis, yang bentuknya sudah saya jelaskan di depan. Kemudian ini adalah saya gambar, saya perkirakan perkiraan kolam, permukaan kolam setinggi ini ya. Ketika ada air masuk ke dalam kolam kita dan tidak ada lubang lagi yang keluar, sementara ini adalah terpendam di permukaan, maka air tersebut akan otomatis melakukan aliran ke bawah ya. Aliran ke bawah, kemudian masuk ke dalam pipa, kemudian langsung dia akan terus lanjut ke atas dan mencari lubang yang dimana dia bisa keluar ya. Di sini inilah yang kita gunakan sebagai penyedot otomatis ya. Makanya permukaan ujung daripada ini kita kasih bolong-bolong dan harus sampai di permukaan kolam, supaya terhitung kolam kita itu selalu bersih dan langsung kotoran ikut tersedot ke atas yang akhirnya menuju ke filter. Nah, ada pertanyaan bahwa, Pak, ketika ini diganti L seperti apa? Artinya tidak usah saluran yang ke atas. Ya, kita ketahui teman-teman bahwa ketika kita memberikan saluran yang ke atas ini, ya, maka secara otomatis permukaan air yang ada di dalam kolam dan yang ada di dalam pipa itu akan otomatis sejajar. Ya. Jadi yang di permukaan kolam dan yang di dalam pipa otomatis sejajar, sehingga tidak perlu energi banyak untuk naik dan akhirnya keluar
ke filter. Sementara ketika ini kita ganti L semacam ini, hanya saluran ke bawah, maka air itu otomatis tidak bisa sejajar lagi dengan permukaan yang ada di dalam pipa. Otomatis dia membutuhkan ruang yang lebih tinggi. Jadi permukaan airnya harus lebih tinggi, segini ya, kemungkinan segini ya. Baru air itu bisa mengalir dari atas ke bawah dan masuk kemudian keluar. Artinya ketika kita menggunakan L, itu kita memerlukan tekanan air permukaan itu yang lebih besar daripada ketika kita menggunakan L seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bisa saja menggunakan L, tapi ukuran daripada keluarnya itu mungkin segini ya. Itu kalau menggunakan L. Tetapi saya pada kesempatan ini lebih menyarankan teman-teman menggunakan T seperti ini, sehingga ketika permukaan air yang ada di kolam sekian, maka permukaan air yang ada di dalam pipa itu juga seperti permukaan air kolam. Nah, biasanya teman-teman ketika kita mengaplikasikan sistem ini, kita kan mengharapkan bahwa ada tetap aliran air yang masuk melalui pipa bagian bawah ini, bagian dasar ya. Dan seringkali kita memotongnya bisa seperti yang punya saya ini ya. Punya saya ini motongnya seperti ini ya. Saya berikan penanda seperti ini supaya dia ada lubang untuk air ya. Ada lubang untuk air yang bisa masuk ya. Namun kelemahannya adalah ketika kita mempunyai bibit ikan yang masih kecil dan baru tebar ya, itu biasanya banyak sekali ikan atau bibit kita itu yang terikut melalui lubang ini ya, banyak ikan yang terikut melalui lubang ini. Oleh karena itu saya menyarankan membuat alat sebagai berikut. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kasa nyamuk, terus kemudian paralon sebesar sistem yang kita punya, gunting, jarum, dan pada prosesnya nanti kita juga membutuhkan kawat dan benang. Pertama-tama kita perlu mengukur kasa nyamuk itu di paralon ya. Kita ukur sedemikian rupa hingga dia sifatnya adalah longgar ya, tidak terlalu rapat tetapi longgar. Kemudian kita akan mengguntingnya. Jadi posisinya sekali lagi adalah longgar. Harapannya adalah tidak terjadi tumpang tindih ya, karena lubang nyamuk ini sudah cukup kecil sehingga kita tidak perlu melakukan tumpang tindih sehingga nanti lubangnya terlalu rapat dan kotoran tidak bisa terikut. Setelah itu ujung-ujung kawat itu kita sambung dengan benang ya, kita bisa menggunakan benang jahit atau benang bol. Kemudian kita menyiapkan kawat ya. Kawat ini kita gunakan sebagai pemberat karena kasa nyamuk kita kali ini adalah dari aluminium sehingga kita memerlukan pemberat. Kita membentuk lingkaran cincin sesuai dengan lebar penampang dari kasa kita sebanyak 2 buah.
Kemudian kasa tersebut kita jahit secara sederhana seperti ini agar berada di ujung-ujung dari kawat kasa kita. Kemudian salah satu ujung daripada kawat nyamuk ini kita sambung dengan benang bol yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran ketika nanti terjadi hambatan sehingga dia tidak berfungsi dengan normal. Intinya kawat adalah digunakan untuk menggerakkan ke atas ke bawah untuk menghilangkan kotoran sehingga bisa lepas dan tersebar sehingga alat sedot kita berfungsi dengan normal kembali. Nah, berikutnya dari alat yang kita punya ini ya. Ini nanti kita masukkan ke dalam sini. Dan harapannya dia nanti akan terpasang seperti ini, teman-teman. Terpasang seperti ini. Nah, kenapa kita memberikan benang ini? Karena kadang-kadang dalam proses penyerapan atau aliran itu banyak sekali kotoran-kotoran yang mengumpul di bawah, teman-teman ya. Sehingga ini bisa tersumbat. Ketika tersumbat, maka dia tidak bisa lancar lagi. Maka kadang-kadang kita akan memberikan perlakuan semacam ini ya. Jadi kita angkat-angkat seperti ini ya. Kita angkat-angkat seperti ini supaya dia rontok dan kemudian bisa berjalan dengan normal. Nah, ini adalah alat penyaring yang kita atur sedemikian rupa supaya ikan tidak bisa lolos ya. Tapi ini harus mudah digerak-gerakkan dengan kita memberikan benang ya. Benang ini nanti di bagian atas akan kita tali biasa seperti ini saja, dan nantinya kita beri stand yang agak longgar sedikit ya. Dan nantinya ini bisa kita tarik sewaktu ada terjadi trouble atau masalah yang kemungkinan terjadi. Jadi masangnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini ketika dipasang benang, nanti masangnya harapannya seperti ini. Ini adalah yang pertama untuk menjaga supaya ini tidak lepas. Nanti kalau sudah lepas ke dasar, ini akan susah sekali ngambilnya ya. Terus kemudian kita kasih stand seperti ini, barangkali ya kita memotongnya paralon ini tidak sampai ke dasar sehingga posisinya agak melayang seperti ini masih ada ruang yang tidak bisa ikan kita itu nantinya lolos dan terserap ke atas.
Jadi posisinya seperti ini, teman-teman. Kemudian benang yang bagian atas nanti bisa kita tarik-tarik, ya seperti ini, untuk ketika ada kotoran-kotoran yang besar dan menghalangi jalannya penyedotan kotoran, itu akan hancur ya, akan lepas, dan akhirnya ketika kita lepas lagi seperti ini, kotorannya sudah hilang dan akan berfungsi lagi, penyedot kita ini berfungsi dengan sempurna. Untuk memasangnya mudah saja, ketika sudah kita tali semacam ini dan kita setting seperti yang sudah saya jelaskan di depan ya, kita tinggal memasukkan saja seperti ini, dan ini kita tancapkan pada saluran filter yang ada di. Jadi sekali lagi, air masuk, kemudian langsung menuju ke dasar ya, sampai ke ujung pipa, dan akhirnya di sini air akan mencari yang lebih rendah, dia akan mengalir ke filter yang pertama, di mana dia adalah filter secara teknis. Jadi demikian tadi informasi yang bisa saya sampaikan tentang alat sedot kotoran sederhana di kolam kita, di mana kita dengan sistem aliran yang sudah terjadi secara biasa, kita bisa langsung menyedot kotoran di dasar kolam kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Audio Jungle. Audio Jungle.